Merdeka belajar wujud yang nyata. Oke, selamat siang Pak Filemon. Selamat siang Pak Gordi. Apa kabar? Ya, kabar baik Pak. Syukurlah. Bagaimana cuaca di wilayahnya Pak Filemon? Ya, lumayan mendung Pak, mungkin mau hujan. Jadi dengan walaupun suasana mendung ya, tapi tetap semangat ya Pak? Iya, tentu saja Pak. Ya. Oke, baik. Jadi Pak Filemon, hari ini Pak Filemon akan melakukan coaching ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, karena hari ini Pak Filemon melakukan coaching, jadi terlebih dahulu Pak Filemon harus pahami ya rubrik penilaiannya. Ya. Jadi untuk penilaian kegiatan coaching yang nanti Bapak laksanakan, jadi itu harus tentunya sesuai dengan tahapan Tirta ya Pak. Iya Pak. Ya. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi, lalu yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Baik Pak. Baik, ada satu hal yang perlu saya tanyakan kepada Pak Filemon. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Filemon dalam proses coaching ini nanti? Ya, sebenarnya ketiga kompetensi itu ingin dikembangkan Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa, luar biasa. Baik, Pak Filemon, kira-kira kompetensi apa yang secara spesifik ingin dikembangkan pada coaching kali ini, Pak? Dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi. Iya, yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, luar biasa. Tentu dari proses coaching yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Filemon, tentu ada indikator ketercapaiannya. Kira-kira apa, Pak? Oke, baik Pak. Indikator ketercapaiannya apabila nanti coach itu bisa menggali kekuatan dalam dirinya dan kekuatan itu sendiri yang akan mengatasi persoalan yang dialaminya. Seperti itu. Baik, luar biasa. Sudah siap ya? Ya Pak, sudah siap Pak. Oke, baik, karena Pak Filemon sudah siap dan di sini ada rekan kami Pak Rudi Hartono sebagai coach hari ini. Karena itu saya beri kesempatan untuk melakukan coaching. Baik. Waktu saya silakan. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Rudi. Pak Filemon, selamat siang. Aduh, apa kabar nih? Kabar baik. Pak Filemon sendiri bagaimana? Ya, kabar baik juga Pak Rudi. Gimana nih? Ada hal-hal yang info-info yang baru? Ya, kebetulan lagi ujian ini Pak Filemon. Oh iya. Menghadapi ujian, tetapi saya mau minta waktunya Pak Filemon untuk berdiskusi ini. Oke, dengan senang hati Pak Rudi. Tapi waktu kita hanya 15 menit ya Pak ya? Siap. Oke, baik Pak. Ya. Ya. Oke, apa nih yang ingin diceritakan nih? Saya nih Pak Filemon setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, kebetulan saya sudah mendapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Memang selama ini saya sudah terapkan di sekolah ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, begitu materi di pendidikan guru penggerak pembelajaran berdiferensiasi, jadi menambah pengetahuan saya tentang hal itu. Lalu saya mulai terapkan di sekolah, berjalan bagus sih. Anak-anak saya lakukan asesmen dan pengelompokan minat, itu sangat lumayan. Namun di sini ada hal yang saya temui dan merupakan bisa dibilang kendala bagi saya. Jadi terkadang minat anak itu tidak tersalurkan karena keterbatasan sarana yang saya miliki. Kebetulan Pak Filemon, saya ini mengajar pelajaran seni budaya. Iya. Berarti yang ingin kita bicarakan pada hari ini itu pembelajaran berdiferensiasi, tetapi lebih spesifiknya itu terkait ketersediaan sarana dan prasarana ya. Terhadap media yang mendukung ya terlaksananya pembelajaran itu di dalam kelas. Lebih khusus, jadi Pak Rudi ini guru seni budaya ya.
Oke, berarti itu yang ingin kita diskusikan. Lalu apa tujuannya kita mendiskusikan ini? Ya, karena saya punya komitmen Pak Filemon. Jadi Ya, saya mengajar di kelas, mengajar teori, tentu tidak sebatas teori. Bagaimana agar anak-anak itu bisa mempraktekkan teori yang sudah diterima di kelas. Jadi saya oke. punya tujuan diskusi dengan Pak Filemon ini ya mau berbagi dengan harapan bahwa anak-anak itu tidak sekedar mendapatkan teorinya saja, begitu. Oke, baik. Iya, saya pikir sebenarnya Pak Rudi ini apa namanya sudah banyak berpikir ya tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Oke, baik. Sebenarnya menurut Pak Rudi itu pembelajaran diferensiasi itu hambatannya seperti apa yang dialami selama ini? Tadi Ya, kan dijelaskan ada apa namanya ketersediaan sarpras yang kurang memadai. Mungkin ada kendala lain selain itu sehingga itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. ya, kendala lain yang saya hadapi ini Pak Filemon. Jadi selama ini ada anak-anak yang eh, dia punya minat dan bakatnya itu tidak nampak begitu. Ya, Hmm, setelah saya melakukan pengelompokan berdasarkan peminatan dan lain sebagainya, jadi mereka punya minat dan bakat ini baru muncul begitu. Ini hmm, artinya membuat saya harus garap dari awal lagi begitu. Ya, padahal selama oke. ini tidak pernah kelihatan, jadi pada diri anak itu tidak nampak. Namun setelah pengelompokan ini, nah minat dan bakat anak ini sangat bervariasi begitu. Berarti ada asesmen diagnostik ya yang dilakukan oleh Pak Rugi Iya, sehingga bisa menggali minat dan bakatnya tadi. iya, Ya, berarti itu salah satu sudah bisa diatasi ya dari persoalan tepat atau tidaknya itu pembelajaran diferensiasi ya. iya, Iya. Oke. Terus selama ini kan pembelajaran diferensiasi itu sudah dilaksanakan oleh Pak Rudi. Kalau misalnya karena tidak ada fasilitas tadi seperti itu, bisa tidak Pak Rudi memberikan skala misalnya angkanya itu 1 sampai 10 itu keberhasilan dari ketidaktersediaannya sarana prasarana, tapi ada faktor yang membuat pembelajaran bervariasi itu berhasil. Di angka berapa itu kira-kira Pak Rudi? iya. Kalau dibuat skala memang eh, kendala ini ya kisaran skala kecil karena sebagiannya sudah teratasi. Ini hanya menyangkut eh, minat anak yang segelintir anak yang tidak tercapai karena keterbatasan sarana itu. Saya bisa ya masuk dalam skala 3 atau 4 lah begitu. Iya, tiga atau empat ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya nanti misalnya nih sarprasnya sudah tersedia memadai, berarti pembelajaran berdiferensiasi itu bisa mencapai di angka berapa itu Pak Rudi? Ya bisa sampai 8 9 lah. Kayak 8 sampai angka 9 ya. Ya. Berat. Oke. Berarti untuk mencapai itu pasti ada peluang ya yang baru dilihat di sekolahnya. Peluang kalau bicara masalah peluang ini Pak Filemon memang peluang selalu ada. Ya, Iya. peluang yang saya maksud itu adalah yang pertama anak-anak itu saya tetap giring kita perdayakan alat yang memang sudah dimiliki oleh sekolah begitu. Iya. Berarti peluangnya ada. Ya, Tinggal peluang itu dikembangkan. ya, Berarti sebenarnya Pak Rudi ini sudah bisa apa namanya ya, mendata apa-apa yang menjadi hambatan, juga apa yang menjadi apa namanya peluang untuk bisa apa namanya mengatasi hambatan-hambatan yang tadi Pak Rudi jelaskan tadi. Nah, terus jika nanti apa namanya
itu bisa dipetakan tadi oleh Ya, untuk eh, memulai itu Pak Phil memang sudah saya mulai ya, namun saja ini masih berjalan 75%. Ya, 75% ini saya masih menganggap bahwa ini belum puas lah begitu, belum mencapai titik kepuasan, sehingga mungkin setelah ujian semester ini saya mulai dari sisanya lah begitu, supaya bisa mencapai 80 sampai 90% begitu setelah ujian semester ini. Iya. Artinya langkah apa yang nanti dahulu dilakukan oleh Pak Rudi berketerkaitan dengan ketersediaan saran prasarana ini, apa yang nanti akan dilakukan? Ya, memang selama ini saya hanya meminta bantuan dan komunikasi dengan rekan sejawat. Mungkin yang akan saya lakukan setelah ini, dan kebetulan biasanya kalau sebelum terima rapor itu kami ada rapat begitu, saya akan komunikasikan di rapat dewan guru, dikomunikasikan langsung juga kepada kepala sekolah, sehingga ini bisa ditangani oleh sekolah. Lalu di sisi lain kebetulan keterbatasan ini juga berkaitan dengan prasarana, saya bisa komunikasikan juga dengan teman komunitas. Kebetulan saya ini punya teman komunitas di luar juga, tetapi ini pun tetap melalui izin dari kepala sekolah karena kita menghadirkan alat yang bisa dibawa dari luar ke dalam lingkungan sekolah begitu. Oke, berarti yang dahulu nanti dilaksanakan itu koordinasi dengan kepala sekolah dulu ya Pak Rudi dan teman-teman sekolah. Nah, lalu langkahnya itu selanjutnya baru yang kedua tadi itu ya bisa minta bantuan karena apa namanya Pak Rudi itu punya komunitas ya di luar berkaitan dengan peralatan tadi itu untuk bisa apa namanya dipinjamkan sekolah lah seperti itu ya. Ya untuk bisa membantu Pak Rudi dalam proses pembelajaran. Seperti itu ya Pak? Iya. Ya, oke. Lalu kira-kira kapan ini rencananya itu dilaksanakan? Ya, ini akan dilaksanakan setelah ujian semester ini Pak Filemon. Kita libur, masuk libur itu kita sudah start. Oke, baik setelah apa ya? Setelah ujian semester. Awal semester baru lah. Awal semester sekitar bulan Januari ya Pak? Januari lah. Oke. Jika nanti apa namanya ini tercapai berarti yakin ya yang angka 8 sampai 9 nanti itu bisa tercapai ya? Iya. Yakin ya Pak? Saya yakin bisa tercapai. Oke, baik. Lalu apa komitmen dari Pak Rudi sendiri ini supaya ini benar-benar berhasil begitu? Komitmennya seperti apa? Ya, komitmen saya tentu yang pertama ya tetap ada kesungguhan dari saya sendiri. Lalu itu setelah itu saya juga tetap membangkitkan gairah dan semangat anak-anak supaya mereka tetap semangat dengan untuk sementara sarana yang seadanya ya, tetapi kami sama-sama tetap berkomitmen bahwa apapun minat kalian itu akan disalurkan di sekolah saya begitu. Oke, baik sekali. Terus apa namanya agar komitmennya Pak Rudi tadi yang luar biasa sekali itu bisa terlaksana dengan baik, siapa nanti yang bisa mengingatkan Pak Rudi? Yang pertama rekan-rekan guru. Ya, tentu saya juga tetap minta saran dari Bapak Kepala Sekolah ya bisa mengingatkan saya, dan ya Pak Filemon sendiri harus mengingatkan saya karena saya ini sudah berbagi dengan Pak Filemon ini. Oke, baik, nanti siap Pak Rudi, tentu saja nanti saya akan mengingatkan ya. Kalau nanti teman-teman di sekolahnya tidak mengingatkan, saya akan mengingatkan sendiri. Baik, saya tunggu hasilnya ya. Siap. Kalau misalnya nanti ada kendala terkait dengan prosesnya, ya bisa kita berkomunikasi lagi terkait ini. Siap. Terus kalau nanti sudah apa namanya ada hasil dari proses yang sudah kita diskusikan ini, saya juga tunggu informasinya dari Pak Rudi. Ya? Siap.
Oke, baik. Saya pikir Pak Rudi ini semangat sekali untuk bisa mengeksekusi terus menurut Pak Rudi, apa nih yang sudah didapat dari diskusi kita ini? Ya tentu saya sudah mendapatkan solusi ya. Saya berbagi dengan Pak Filemon ini dan ternyata bisa menggali lah berbagai alternatif yang bisa saya lakukan untuk menangani apa yang menjadi persoalan saya di sekolah begitu. Baik sekali. Berarti intinya diskusi kita kali ini ada hasilnya ya Pak ya? Ya. Tentunya ada solusi ya terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Pak Rudi. Oke, baik Pak Rudi ini luar biasa sekali. Saya berpikir karena waktunya sudah habis Pak, sudah 15 menit, jadi saya pikir kita akhiri sesi ini Pak. Terima kasih banyak Pak Filemon sudah siap. Sama-sama Pak Rudi, selamat siang. Ya, selamat siang juga. Baik, yang dilakukan oleh Pak Filemon dengan coachingnya Pak Rudi sudah selesai. Jadi sebagai observer yang telah melakukan observasi terhadap proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Filemon, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga saya tanyakan kepada Pak Filemon saat ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Filemon. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya, jadi coachingnya luar biasa dan juga kepada Pak Rudi yang luar biasa. Jadi yang pertama Pak Filemon, jadi tentu proses coaching yang dilakukan oleh Pak Filemon sudah merujuk pada alur tirta. Dan sebelum saya sampaikan hasil pengamatan saya, terlebih dahulu saya ingin tanyakan. Yang pertama, kan tadi di awal pra-observer tadi saya sudah tanyakan kira-kira terkait dengan kompetensi ya Pak Filemon. Ya. Nah, kira-kira dari yang tadi sudah Filemon jalankan, kira-kira kompetensi apa nih yang mungkin Pak Filemon ini yang harus saya kembangkan dulu, belum maksimal lah, maksudnya yang ingin dikembangkan, ditindak dilanjuti di kemudian hari, kira-kira apa itu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan selain tadi yang kedua itu mendengarkan aktif, dan juga tetap yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak, karena itu memang sedikit kesulitannya itu bagaimana kita memilih diksi-diksi yang kuat begitu, yang tepat agar coach itu bisa memahami apa yang kita sampaikan, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Filemon. Saya ingin sampaikan beberapa catatan kecil saya terkait dengan hasil observasi tadi. Yang pertama, bahwa yang dilakukan oleh proses coaching yang dilakukan oleh Pak Filemon sudah merujuk pada alur tirta. Jadi ada tujuannya tadi, ada identifikasi, lalu kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Di tujuan tadi Pak Filemon sudah sangat luar biasa, sudah menanyakan terkait dengan tujuan si coach ini melakukan coaching apa. Tadi itu sangat luar biasa sekali. Lalu kemudian diidentifikasi tadi Pak Filemon banyak menggali dengan beberapa pertanyaan ya, menggali dengan beberapa pertanyaan kepada coach dan luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan itu unek-unek dan hal-hal yang ada yang menjadi keresahan mungkin ya dari coach ini disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang luar biasa. Dan tentunya juga ada ada konektivitas lah. Jadi antara persoalan yang dialami oleh coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Filemon selaku coach. Jadi luar biasa. Lalu kemudian tadi juga di rencana aksi sudah ditanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang baik ya, yang membuat coach memikirkan beberapa hal. Lalu kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Overall luar biasa semuanya lah, maksimal sudah punya feel, sudah punya kompetensi sebagai coaching seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Itu saja catatan kecil dari saya Pak. Oke.